Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Qabla nabda dirasa fi tafsir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah di kesempatan malam ini ya kita bisa kembali berkumpul di majelis kajian tafsir Intisari Tafsir Al-Baidawi rahimahullah. Jangan lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Iwan fillah rahimahullah, di kesempatan 2 minggu yang lalu itu sudah kita membahas mengenai tafsir Al-Fatihah ya. Dari tafsir Al-Fatihah itu ada beberapa konsep menarik. Semisal konsep yang namanya ibadah. Seperti apa ibadah itu, seperti apa hidayah itu, dan juga seperti apa jalan yang lurus itu seperti apa. Nah itu udah alhamdulillah itu sudah dibahas oleh mu'alif dan lumayan ya, cukup lama, berapa itu ya, hampir sebulan. Nah alhamdulillah sekarang kita masuk ke suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah madaniyatun wa ayuha mi'atani wa situ wa samanun ayat. Merupakan ayat madaniyah. Ayat madaniyah yaitu berarti ayat yang atau surat yang diturunkan pasca waktunya itu lewat dari hijrah ya, dari hijrah Nabi. Quran surat Al-Baqarah ini termasuk surat yang cukup panjang, termasuk surat yang memang cukup panjang dan banyak sekali tentunya konsep-konsep yang menarik yang ada dalam Al-Baqarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Al-Baqarah ini diawali oleh ayat yang pertama yang merupakan ayat mutasyabihat menurut beberapa mufassir ya. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu, kitab ini, la raiba fihi hudalil muttaqin. Tiada keraguan ya, tiada keraguan pada kitab tersebut, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Alif Lam Mim wa sairu hurufil hijai fi awail surat fi awail suwar minal mutasabiha allazi istasarallahu ta'ala bi ilmihi. Alif Lam Mim kata mufassir Alif Lam Mim dan juga seluruh huruf-huruf hijaiyah ya, dan juga seluruh huruf-huruf hijaiyah di awal-awal suar, di awal-awal surat itu minal mutasyabihah, termasuk mutasabihat ya. Artinya mutasabihat ini dia tidak bisa langsung bisa dipahami sebagaimana ayat muhkamat yang memang jelas maknanya. Karena ayat mutasabihat ini
Ya, ista'sarallahu ta'ala biilmihi. Ini memang spesifik, memang khusus. Memang khusus hanya berdasarkan pengetahuan ya atau ilmu yang memang Allah miliki, ya, Allah kuasai. Jadi tidak semua makhluk memiliki pengetahuan mengenai huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal surat yang termasuk mutasabihat ini. Wahya sirul Quran. Pada saat yang bersama alif lam mim ini juga termasuk sirul Quran, rahasia Al-Quran. Karena namanya rahasia, maka siapa yang sanggup membuka rahasia ini, maka dia termasuk orang yang beruntung yang mendapatkan anugerah, gitu ya. Bagaimana sikap kita? Menurut mufassir di sini sampaikan fanahnu nu'minu bizohiriha. Kita cukup beriman, kita cukup mengimani saja secara lahiriah. Kita pasrah dan kita beriman secara lahiriah terhadap ayat ini. Wa nukilul ilma fiha ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menyerahkan, kita mempasrahkan pengetahuan mengenai alif lam mim ini, huruf-huruf muqatta'ah dalam Quran ini, itu kepada Allah. Jadi kita hanya menyerahkannya kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah sikap secara umum bagi orang yang beriman terhadap Al-Quran mengenai alif lam mim ini. Karena itu untuk penafsiran alif lam mim tentu tidak sepanjang dan juga tidak perlu sedalam sebagaimana menafsirkan ayat yang muhkamat, gitu. Karena ini memang sirul Quran, rahasia Al-Quran yang nanti Allah akan buka pada ulama yang Allah kehendaki, ya. Jadi kita beriman terhadap huruf hijaiyah di awal surat seperti ini, dan juga kita pasrah kepada Allah semata mengenai apa hakikat dari ayat-ayat yang merupakan potongan-potongan huruf tersebut, sehingga tidak perlu diperpanjang untuk membahas potongan dari huruf hijaiyah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ayat yang kedua. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab. Kitab itu di dalam tafsirnya dzalika isyaratun ila alif lam mim in uwila bil muallaf, ya, bil muallafi min hadil huruf au fusira bi surati awil Quran. Menurut muallif katanya zalikal kitab itu, tapi diterjemahkan dengan kitab ini. Secara nahwu memang maksudnya adalah kitab ini. Nah, zalika di sini ini adalah isyarah, penunjuk kepada alif lam mim, ya. Jadi alif lam mim ini, gitu ya, alif lam mim itu, jadi kitab, ya, zalikal kitab itu. Nah, itunya itu adalah merujuk kepada alif lam mim. Kalau katanya di sini in uwila bil muallafi min hadil huruf. Kalau memang ditakwil, gitu ya, terhadap susunan huruf tersebut, huruf-huruf ini, gitu. Au fusira bi surah awil Quran, atau bisa juga zalika ini merujuk kepada surat, gitu, kepada surat, atau merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, gitu. Jadi zalika di sini tergantung bagaimana cara kita
memahami susunannya gitu ya. Jadi bisa merujuk kepada alif lam mimnya, bisa merujuk kepada surat atau kepada Al-Qur'an. Namun catatannya kalau misalnya tadi ya in uwila bil mu'allafi min hadil huruf gitu. Jadi kalau ditakwil ya itu ke alif lam mim ya. Tapi kalau misalkan ditafsirkan maka itu kepada Al-Qur'an. Jadi ada takwil dan ada tafsir sekaligus di dalam zalikal kitab ini. Mengenai perbedaan takwil dan tafsir secara singkat itu ya, kalau misalkan tafsir itu penjelasan lafaz, kalau takwil itu penjelasan makna gitu. Itu menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah seperti itu secara singkatnya ya. Dan tentunya kedua ilmu tersebut, tafsir dan takwil, itu hanya bisa dimiliki kalau orang itu atau ulama tersebut memiliki kemampuan, memiliki ilmu yang memang mencukupi dan layak. Bagi orang umum tentunya tidak ya. Selanjutnya, wal muradu bil kitab al kitabul mau'ud inzaluhu bin nahwi qauli ta'ala inna sanulki alaika qaulan sakila. Sedangkan yang dikendaki dari Alkitab, zalikal kitab. Jadi kan kalau zalika itu artinya alif lam mim, nah gitu. Zalika alif lam mim itu gitu ya, atau surat itu atau Al-Qur'an itu gitu, adalah Al-Kitab. Nah, wal muradu bil kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab di dalam Al-Baqarah ini? Kitab yang dimaksud dalam Al-Baqarah ini adalah Al-Kitabul Mau'ud. Jadi bukan sekedar kitab biasa, tapi kitab yang Al-Mau'ud, yang memang sudah Allah janjikan, yang memang sudah Allah pastikan dia itu inzaluhu, turun gitu ya, diturunkan. Jadi Alkitab di sini bukan Alkitab yang ada di Lauhul Mahfuz, tetapi Alkitab yang sudah turun, yang memang dipastikan, dijanjikan oleh Allah, kitab yang sudah turun. Karena itulah dalam Al-Muzammil ayat 5 misalnya itu ada firman Allah yang menyatakan bahwa inna, sungguhnya kami, sanulki alaika, kelak akan menurunkan kepada kamu kaulan sakila, perkataan yang berat. Nah, perkataan yang berat, menurunkan perkataan yang berat itu maksudnya ya seperti tadi, mau'ud ya, yang dijanjikan. Selanjutnya la raiba fihi. Ini masih dalam satu ayat ya. La raiba fihi. Tiada keraguan di dalamnya. Tiada keraguan ma'nahu artinya adalah annahu liwuduhi ya wa sutu'i burhanihi bihaisu layar tabul akilu ba'dan nazari soihi fi kauni wahyan baligon haddal ijazi. Tiada keraguan maknanya adalah begitu jelas gitu. Tiada keraguan artinya adalah begitu jelas, begitu terang benderang bukti dari Al-Quran ini, yaitu tidak bisa akal itu meragukannya gitu ya. Jadi akal tidak bisa meragukan. La raiba fi itu artinya sebegitu jelas dan terangnya, di mana akal tidak mungkin meragukan ya, di mana akal tidak mungkin meragukan setelah akal ini difungsikan secara benar untuk menelaah mengenai Al-Quran sebagai wahyu ya, sebagai wahyu yang membekas, wahyu yang sangat berkesan, sangat menakjubkan, sehingga sampai pada level mukjizat. Ini adalah arti dari makna dari ayat la raiba fihi. Jadi la raiba fihi itu tidak ada keraguan di dalamnya, artinya
begitu jelas, terang, dan akal yang benar itu tidak akan bisa meragukan. Jadi kalau akal yang sudah normal, yang sudah difungsikan untuk menelaah kebenaran wahyu, kemukjizatan Al-Quran, maka pasti tidak akan meragukannya. Makanya di sini disebutkan la raiba fihi. Nah, begitulah mu'alif dalam menjelaskan atau mentafsirkan la raiba fihi. Selanjutnya, mu'alif pun juga menjelaskan kepada kita mengenai konsep perbedaan antara raib dengan syak, gitu ya. Di sini ada perbedaan, kata beliau, antara raib dengan syak. Yang pada intinya sebetulnya tidak begitu ekstrim perbedaannya itu. Nah, kata mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bil ilmi war raibah, raibah, keraguan raibah ya qalaqun nafsi wa tirobiha. Jadi keraguan raibah ini artinya adalah kegelisahan jiwa, kegelisahan dan kegalauan jiwa. Sumia bihi syak, yang disebut juga itu syak gitu kalau dalam istilah yang lain, syak ragu, syak prasangka, syak gitu ya. Li'annahu yuqalliqun nafsa wa yazilu tuma'ninah. Kenapa disebut raibah itu juga disebut syak? Nah, karena selain menggelisahkan jiwa juga menghilangkan ketenangan. Jadi yang namanya raibah itu selain menggelisahkan dan juga membuat galau kalau bahasa sekarangnya ya, itu juga karena dia bisa menghilangkan ketenangan ya, maka dia pun juga bisa disebut syak. Nah, ini menurut mufassir seperti itu. Karena itu wafil hadis, di dalam riwayat hadis itu disebutkan da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawal Imam At-Tirmizi fa inna syakka raibatun wa sidqu tuma'ninatun. Jadi dalam hadis makanya ada keterangan, ada riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, da ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan, meragukan kamu, ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Nah, raib di sini mirip sama dengan raib yang ada dalam ayat ini. Fa'ina syakka raibah, karena itu yang namanya syak itu adalah keraguan, gitu. Keraguan. Wasyidku, dan kebenaran itu adalah tuma'ninatun, ketenangan. Nah, di sini beliau membandingkan dua lafaz yang saling bertolak belakang. Jadi apa lawan dari raib? Adalah asyidku, kata beliau, yaitu kebenaran. Karena itu la raiba fihi maka bisa juga diartikan sebagai asidku fihi, gitu ya. Jadi kebenaran di dalam Al-Quran. Jadi tadi kalau misalnya di awal itu dijelaskan bahwa la raiba fihi itu maknanya adalah begitu jelas, begitu terang benderang, bukti bahwa akal itu tidak akan meragukan karena sudah difungsikan dengan benar untuk memahami wahyu sampai batas mukjizat tadi itu. Nah, maka la raiba fihi juga itu bisa dimaknai sebagai kebenaran di dalamnya, gitu ya. La raiba fihi, tiada keraguan, artinya apa? Di dalamnya kebenaran, gitu. Nah, ini kebalikan dari syak atau raibah tadi itu. Ini dzalikal kitab la raiba fihi. Selanjutnya masih di ayat yang sama, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yahdihim ilal haq. Nah, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, petunjuk yang seperti apa? Yaitu di sini disampaikan yahdihim ilal haq. Nah, petunjuk ini akan menunjuki mereka orang-orang bertakwa itu kepada kebenaran. Jadi petunjuk apa? Petunjuk menuju kebenaran di sini maksudnya. Jadi hudalil muttaqin itu adalah petunjuk menuju kebenaran bagi orang yang bertakwa gitu. Wahtisasuhu. Nah, baru di sini kalau misalkan kita bertanya ya, loh kenapa di sini dikatakan muttaqin? Ya. Kenapa di sini dikatakan muttaqin? Nah, maka dijawab oleh Imam Al-Baidawi bahwa wahtisasuhu bil muttaqin, ya, wahtisasuhu bil muttaqin dikhususkan petunjuk ini bagi orang yang bertakwa, lianahum, karena orang-orang yang bertakwa ini al-muhtadun bihi. Karena orang-orang yang bertakwa ini adalah al-muhtadun, orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Jadi bukan memberi petunjuk orang yang belum tahu gitu. Tapi ini memberi petunjuk bagi orang yang sudah. Jadi al-muhtadun. Jadi muttaqin itu sendiri sebetulnya muhtadun gitu. Mereka udah dapat petunjuk. Tetapi ketika ditambah huda lil muttaqin, maka maksudnya apa? Mereka sudah mendapat petunjuk. Nah, petunjuk ini nanti akan membawa mereka kepada kebenaran gitu maksudnya. Wal muntafiuna binasihi. Dan juga mereka bisa memanfaatkan, menggunakan petunjuk tersebut. Fa in kanat dalalatuhu amatan likulli nazir min muslimin aw kafirin wa bihadzal itibar qala ta'ala hudal linnas. Nah, kalau misalkan kita bertanya, tapi di ayat yang lain itu ada hudal linnas, bukan hudalil muttaqin. Apa bedanya antara hudal linnas dengan hudalil muttaqin? Nah, maka kalau dikatakan hudalinas, nah maka maksud petunjuk ini, maka petunjuk ini adalah umum katanya, umum bagi siapapun muslim maupun orang kafir yang setara. Jadi artinya kalau hudalil muttaqin ini adalah petunjuk khusus gitu, petunjuk khusus yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk mendapatkan petunjuk ini dia harus bertakwa dulu, baru dia dapat petunjuk yang dikatakan hudalil muttaqin itu. Sedangkan petunjuk secara umum itu adalah hudalinas. Nah, hudalinas itu dia tidak perlu untuk menjadi muttaqin dulu. Ya, petunjuk bagi manusia. Ya. Hudalinas itu ya gambaran sederhananya seperti orang yang tertunjuki untuk memeluk ajaran Islam. Tetapi ketika dia sudah memeluk ajaran Islam, dia sudah mencapai derajat bertakwa, maka nanti dia akan naik lagi mendapatkan petunjuk menuju kebenaran gitu. Karena orang yang sudah memeluk ajaran Islam itu belum tentu ketika dia sudah memeluk ajaran Islam selamanya dia akan dalam kondisi kebenaran. Selamanya itu enggak, biasanya pasang surut dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita butuh hudalil muttaqin gitu. Jadi ada hudalil nas, ada hudalil muttaqin. Ini menarik ya, kita mungkin baru mengenal gitu ya. Kita kira yang namanya petunjuk itu sebagaimana kita pahami, ternyata ketika kita menjadi orang yang bertakwa, itu pun nanti kita akan mencapai petunjuk lagi yang lebih tinggi levelnya daripada petunjuk hudalinas biasa itu. Mu'allif rahimahullah juga memberikan alternatif penafsiran juga ya. Ada alternatif penafsiran juga, kata beliau begini. Aulianahu layantafi'u bitama'ul ya. Layantafi'u bita'amuli fihi illa min syaqlil akli wastimalihi fi tadabburil ayati wa dalail wa nazar fi mu'jizati.
Wa ta'aruf nubuwat lianahu kal ghoda sholih li hifdzi siha fa innahu la yajlibu naf'an ma lam takun siha hasila. Wa ilaihi asyara bi qauli ta'ala Al-Isra al-ayah. Nah, Imam Al-Badawi memberikan alternatif lagi. Atau bisa juga begini kata beliau itu. Ya. Yang namanya hudalil mutakin itu. Kenapa kok petunjuknya ini untuk orang bertakwa, khusus untuk orang bertakwa? Nah, kata beliau, bisa jadi, bisa jadi karena itu ya. Layan tafi'u bita'amun. Nah, jadi petunjuk ini adalah petunjuk yang perlu adanya upaya. Perlu adanya upaya dari orang yang bertakwa itu. Dengan cara apa? Merenungi yang dihasilkan dari akal yang murni. Akal yang memang bisa berfungsi dengan baik. Yang digunakan akal ini untuk mentadaburi ayat, ya, mentadaburi dalil-dalil, lalu juga meneliti mengenai mukjizat, ya. Termasuk juga mengenal atau memahami kenabian seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya seorang muslim yang sudah bertakwa, lalu dia dengan akalnya itu, jadi ketika ini berarti menunjukkan seorang yang sudah bertakwa itu jangan sampai dia berhenti untuk terus menggunakan akalnya dalam mentadaburi ayat-ayat, merenungi ayat-ayat, dalil-dalil, dan juga memahami mukjizat dan kenabian. Jadi jangan sampai berhenti terus gitu. Dia sudah bertakwa, tapi akalnya tidak difungsikan lagi. Nah, maka dia tidak akan mendapat hudalil mutakin, katanya. Dia tidak akan mendapat petunjuk bagi orang bertakwa ini. Dia sudah mendapatkan hudalinas, petunjuk bagi manusia sudah, tapi hudalil mutakin belum. Karena syaratnya apa? Tadi itu harus, ya, dia harus bisa memanfaatkan untuk merenungi, menggunakan akal, mentadaburi ayat, dalil, dan juga memahami kenabian, mukjizat, dan sebagainya tadi itu. Kenapa? Lianau, karena hidayah yang seperti ini seperti gizi, seperti makanan yang sehat, sehingga sanggup menjaga kesehatan. Jadi orang yang bertakwa itu bisa saja sakit. Nah, supaya dia terus sehat, maka dia harus mencapai hudalil mutakinnya itu. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Wa yunazzilu, kami menurunkan minal Qur'an, berupa Al-Qur'an, ma huwa syifaa'un, sesuatu yang berupa syifa. Al-Qur'an ini bisa berupa syifa, penyembuh, obat, warahmatun, dan juga rahmat, kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang beriman, wa la yazidu az-zalimin illa khasara, ya. Sedangkan bagi orang-orang zalim, nah, bukan menjadi obat dan kasih sayang, tapi malah menjadi kerugian. Nah, ini sesuai dengan riwayat yang menyatakan bahwa dengan Al-Quran ini ada kaum yang direndahkan dan ada kaum yang ditinggikan, gitu. Ini Al-Isra ayat 82. Imam Al-Badawi tidak cukup menjelaskan mengenai perbedaan hudalil mutakin dengan hudalina saja, beserta cara untuk menggapai petunjuk bagi orang yang bertakwa itu, atau petunjuk orang yang bertakwa ini. Tapi beliau pun menjelaskan konsep ketakwaan. Kalau misalnya kita di bulan Ramadan, itu konsep ketakwaan biasanya munculnya di
Quran surat Al-Baqarah ya. Tapi ternyata karena ayat ini lil mutakin, ya gitu, ada kata mutakinnya, kata-kata orang bertakwa. Nah maka beliau menyebutkan gini, wal muttaqi, orang yang bertakwa itu fi urfi syar'i, dalam pandangan syariat, ismun liman yakin nafsahu, adalah sebutan bagi orang yang sanggup menjaga, yang sanggup melindungi dirinya, mimma yaduruhu fil akhirah, dari perkara yang bisa membahayakan akhiratnya. Ini adalah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, dari ayat ini itu bisa disimpulkan bahwa orang yang bertakwa ini adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari perkara yang bisa membahayakan akhiratnya. Kalau kita sanggup menjaga diri kita supaya akhirat kita tidak dalam kondisi bahaya, tidak dalam kondisi darurat, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Tidak cuma itu, ya Masya Allah, ya luar biasa. Beliau pun juga menjelaskan, walahu salasun maratib. Orang yang bertakwa, yang sanggup menjaga dirinya dari perkara yang bisa membahayakan, ya, dari perkara yang bisa membahayakan akhiratnya, itu ternyata ada 3 level, ada 3 tingkatannya. Yang orang bertakwa itu ternyata memiliki 3 tingkat, kata beliau itu. Al-ula, tingkat orang bertakwa pertama itu adalah ya, at-tawaqqi minal adzabil mukhlad, ya, bitabri minasyirki wa alaihi qauluhu ta'ala wa alzamahum kalimat taqwa. Yang pertama, level yang paling awal dari ketakwaan adalah melindungi diri dari azab yang abadi. Dengan cara apa? Melindungi diri kita dengan cara kita membebaskan diri atau menjauhi dari kesyirikan. Jadi ketika kita bisa menjaga kita, ya, menjaga diri kita supaya jangan sampai jatuh kepada kesyirikan, itu ketakwaan level pertama gitu. Ketakwaan yang level pertama. Ketakwaan yang level pertama itu adalah seseorang sanggup menjaga dirinya dari kesyirikan sehingga dia terlindungi dari azab yang abadi. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah Allah berfirman, fa'alzamahum kalimat taqwa. Ya. Mereka berpegang teguh kepada kalimat takwa. Asaniyatu, orang bertakwa level yang kedua adalah atajannub, ya. Tajannub an kulli ma yusim min fi'lin aw tarok, ya. Aw taraka hatta saghair inda qaumin wa huwal muta'arif bi ismi taqwa fi syar'i. Wa huwa ma'nawi bi qauli ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, takwa, orang bertakwa level yang kedua yang lebih tinggi dari yang pertama adalah mereka yang menghindarkan, ya, mereka yang menjauhi dari segala dosa, menghindari dari segala dosa, menghindari dari segala perbuatan dosa, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sanggup menghindarkan dirinya dari segala macam perbuatan dosa, atau dia sanggup meninggalkan semua dosa-dosa termasuk dosa-dosa kecil, nah inilah level takwa yang kedua, ya. Level takwa yang pertama meninggalkan, menjauhi kesyirikan. Level takwa yang kedua adalah menjauhi segala macam dosa termasuk dosa kecil. Itu level takwa yang kedua. Indah kaum, menurut para ulama, wal muta'arif, inilah yang dikenal dengan bi'ismi taqwa fi syar'i, dengan sebutan takwa yang lazim kita kenal, yang biasa kita sebutkan di dalam berbagai kesempatan oleh para ulama. Nah, ini, jadi inilah ketakwaan yang dimaksud.
Sebagaimana Allah berfirman, walau anna alal qura, ya, sekiranya sungguhnya penduduk itu beriman, amanu wa taqau, dan bertakwa. Nah ini takwa di sini berarti sekiranya ahlul qura, para penduduk itu beriman dan menjauhkan diri dari dosa, termasuk dosa-dosa kecil. Nah itu berarti maksud dari ayat ini, kalau merujuk kepada level yang kedua. Nah ini kan ayat ini Al-A'raf ini ya, yang biasa digunakan ini kan biasanya berbicara soal ketakwaan yang bersifat jamaiyah, ketakwaan yang bersifat kumulatif, kolektif, ketakwaan kolektif. Ini masuk ke dalam level takwa yang kedua. Nah inilah level takwa yang kedua, yaitu gimana caranya seorang bertakwa ini menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, atau sampai dia sanggup menjauhi dari dosa sekecil apapun. Inilah yang bertakwa. Itu baru level kedua. Ada lagi kata beliau, kata mu'allif rahimahullah, bahwa al-muttaqi, orang yang bertakwa itu ada tingkatan yang ketiga katanya. As-salisah, yang ketiga, yaitu yatanazzahu amma yasgulu syarrahu anil haqi wa yatabattalu ilaihi bi syara'ihi ay bi kulliyatihi wa huwa taqwal haqiqi al matlub bi qouli ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, level yang ketiga katanya adalah orang yang bertakwa. Level ketiga itu apa gambarannya? Nah, yaitu bukan sekedar menghindarkan dari dosa atau dosa kecil, bahkan dia bisa menjauhkan dirinya dari sesuatu yang bisa merepotkan dirinya, sehingga akibat dia repot, akibat dia sibuk, akibat dia katakanlah terhalangi, nah maka dia syarra anil haq. Jadi rahasia kebenaran gagal dia ungkap gitu ya. Jadi yang ketiga ini, orang bertakwa yang ketiga itu adalah orang yang sanggup menjaga dirinya. Bagaimana caranya supaya dia itu tetap dalam kondisi benar, tetap dalam kondisi memegang teguh kebenaran, dan juga dia sanggup secara total gitu, totalitas. Nah, inilah takwa hakiki yang sering diucapkan, yang sering disampaikan oleh para khatib, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah ya, dengan takwa yang sebenarnya, yaitu mempertahankan, menjaga, jangan sampai kita terlepas dari kebenaran gitu. Jangan sampai kita tidak mencapai kebenaran. Jadi konsisten dengan kebenaran. Jadi ketakwaan yang ketiga bisa kita istilahkan dengan konsisten dengan kebenaran. Jadi bukan cuma sekedar tidak berbuat syirik, bukan sekedar menjauhi dosa besar, dosa kecil, bahkan dia pun sudah bisa memegang teguh kebenaran gitu. Dia mempertahankan, memegang teguh dan mempertahankan kebenaran. Ini adalah level ketakwaan yang ketiga ya, luar biasa. Dan ini tentunya ya bukan perkara mudah, tapi ini tentunya butuh kesungguhan. Dan bukan berarti yang menyampaikannya ini sudah memiliki ketiga ketakwaan itu, enggak. Tapi ini kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Malam ini alhamdulillah Allah bukakan kepada kita, ternyata orang yang bertakwa itu ada 3 tingkatan. Sebagaimana juga kita tadi memahami bahwa ternyata ada hudalil mutakin, ada hudalinas gitu. Ya, jadi hudalinas, orang sudah masuk Islam, untuk mendapat hudalil mutakin dia harus menggunakan akalnya untuk merenungi firman Allah dengan ilmu-ilmu syariah itu tadi. Sebagaimana juga bertakwa itu ternyata tadi ada 3 tingkat. Secara umum takwa itu adalah menjaga diri
dari perkara yang membahayakan akhirat. Pokoknya apa yang membahayakan akhirat kita, kalau kita berhasil menjaga itu, pokoknya kita menghindarkan diri jangan sampai kita terjatuh kepada bahaya yang bisa membahayakan akhirat kita, itu bertakwa. Secara rincinya terbagi 3. Menghindarkan kemusyrikan itu takwa yang pertama. Menghindari dosa, termasuk dosa kecil, takwa yang kedua. Yang ketiga, konsisten dalam kebenaran, itu adalah takwa yang ketiga. Baik, mungkin itu untuk kajian tafsir yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan.